Pemirsa, Presiden Joko Widodo meresmikan Bandar Udara Miangas yang terletak di Pulau Miangas. Miangas masuk ke Kabupaten Kepulauan Talaut yang berada di bagian paling utara Indonesia. Presiden Joko Widodo menegaskan pembangunan Bandara Miangas memiliki arti penting bagi pembangunan di daerah pulau terluar Indonesia. Diharapkan Bandara Miangas ini menjadi jalur distribusi pangan dan barang lain, terutama pada saat cuaca di perairan seputar pulau sedang dilanda angin kencang dan juga gelombang tinggi. Keberadaan Bandara Miangas ini nanti akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan kepariwisataan di Pulau Miangas. Bandara Miangas dibangun oleh Kementerian Perhubungan sejak tahun 2012 dengan biaya 275 miliar rupiah. Selain meresmikan Bandara Miangas, Presiden Jokowi juga meresmikan Bandara Tanjung Api yang berada di Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah, dan Bandara Kasiguncu di Poso, Sulawesi Tengah. Bandara Tanjung Api di Tojo Una-Una dibangun dengan dana sekitar 452 miliar rupiah dengan panjang runway 2.110 meter. Sedangkan Bandara Kasiguncu dibangun sejak tahun 2013 dengan panjang runway 1.850 meter menelan biaya 102 miliar rupiah. Kita ingin menjadikan pulau-pulau terdepan sebagai beranda Indonesia, bukan lagi hanya sebagai halaman belakang. Sehingga pulau-pulau terdepan seperti Miangas betul-betul kita perhatikan dan terus akan kita bangun. Kita memandang posisi Pulau Miangas bukan lagi sebuah pulau kecil di antara 17.000 pulau yang dimiliki oleh negara kita. Tapi Miangas adalah wajah terdepan Indonesia yang strategis. Presiden Joko Widodo menandatangani keputusan Presiden nomor 6 tahun 2017 tentang penetapan pulau-pulau kecil terluar. Kepres tersebut mengatur mengenai penetapan 111 pulau-pulau kecil terluar di Indonesia dan salah satunya Pulau Miangas, Kabupaten Talaut, Sulawesi Utara. Jarak Pulau Miangas dengan Kecamatan Nasuna adalah sekitar 145 mil, sedangkan jarak ke Filipina hanya 48 mil. Namun komitmen pemerintah dalam membangun pulau terluar mulai terlihat. Saat ini ada 3 hal yang menjadi fokus pemerintah Sulawesi Utara dalam membangun Miangas. Pertama adalah pembangunan infrastruktur jalan sepanjang 40 km. Kedua adalah sarana kesehatan. Ketiga, sarana pendidikan dengan tujuan untuk menunjang ekonomi masyarakat. Keberadaan Bandara Miangas juga membuka potensi pengembangan pariwisata. 1 minggu sekali, pesawat jenis ATR sudah bisa membawa penumpang dari Bandara Samratulangi Manado. Pemerintah Indonesia masih memiliki setumpuk pekerjaan rumah. Sudah selayaknya warga Miangas dan mereka yang tinggal di 110 pulau terluar Indonesia lainnya turut merasakan pengembangan serta pemerataan ekonomi. Tadi kan sudah saya sampaikan, ya inilah keadaan real Pulau Miangas yang menurut saya perlu sebuah perhatian yang lebih baik lagi. Yang pertama tadi sudah bandaranya sudah, tetapi di sini kan juga memerlukan hal yang lain, misalnya contoh saja kayak yang berkaitan dengan BBM. BBM sering kalau terlambat di sini harga sampai 20 sampai 30 nanti juga sudah kita catat mengenai itu. Dan hal yang berkaitan dengan RRI juga tidak bisa diterima baik di sini, nanti akan saya perintahkan juga. Terus kalau TV diterima kuat di sini, ya. Iya. Tadi nanti akan saya perintahkan, pertama masalah RRI, yang kedua masalah telekomunikasi. Apapun jangan sampai nanti justru banyak mendengar dari negara lain dan berita-berita mengenai Indonesia justru nggak diterima di sini. Saya kira ini kita ingin ada sebuah nasionalisme, ada sebuah kebanggaan dari masyarakat bahwa mereka adalah
warga negara Indonesia yang masuk dalam negara kesatuan Republik Indonesia, yang paling penting itu. Pak, ini Kalau dari segi kesehatan sendiri, Pak, kan di sini katanya terbatas sekali, Pak. Ah? Dari segi rumah sakit, puskesmas. Iya, sama tadi puskesmasnya ada, tapi dokternya yang tidak ada. Yang kita cari nanti dokter, udah nanti urusannya Pak Gub dan Bu Bupati. Pak, Ya. ini bagian dari penguatan teritori, Pak, terkait dengan pembangunan bandara ini. Ini kan tidak di sini saja. Sekali lagi, kita ingin membangun dari wilayah perbatasan, wilayah garis depan, wilayah yang ada di pinggir, tidak hanya di Pulau Miangas, tapi misalnya di perbatasan tadi saya sampaikan, di Matoain, di Nusa Tenggara Timur yang berbatasan dengan Timor Leste, di Skau, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, di Entikong, perbatasan Indonesia dengan Malaysia. Seperti itu yang kita sekarang ini sedang dalam proses pengerjaan. Di Natuna juga infrastrukturnya, infrastruktur lunaknya, aparatnya, semuanya memang harus ada. Terakhir, Pak, apakah ada perjanjian bilateral yang baru dengan Filipina, Pak, terkait dengan perbatasan ini? Belum. Cukup ya. Ya. Mengenai masalah di sini kan Pak, masalah air bersih juga. Masih ada, Pak. Pak, masalah pendidikan, Pak. Masalah pendidikan, Pak. Ada tanggung jawab dari pusat, tapi juga tolong ditanyakan, ini ada tanggung jawab dari pemerintah provinsi, ada yang tanggung jawabnya pemerintah kabupaten. Ini tanyakan ke Pak Gub, ke Bu Bupati, ya. Ya.